Get it on, take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go raw. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my Oke, selamat datang di channel Sound of Mountain. Kita kembali lagi membahas tentang sebuah keramaian atau sebuah keharusan yang dibahas dalam dunia pendakian. Jadi dunia pendakian ini saya mengulik dari sebuah film ya. Saya mengulik dari sebuah film, yaitu kalian semua sudah pernah tahu film ini adalah 5 cm ya. 5 cm ini bercerita tentang beberapa sahabat ya, tentang beberapa sahabat yang dia di sana mendapat kegaduhan ya dalam kehidupannya masing-masing, mendapatkan masalah kehidupannya masing-masing, dan ada satu orang yang menjadi leader untuk melakukan sebuah perjalanan, yaitu mendaki Gunung Mahameru. Berawal dari kisah pertemanan dan persahabatan yang luar biasa, 5 sahabat ini kalian sudah tahu ya. 5 sahabat ini 4 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi setelah mereka sudah lama berkumpul dari semenjak belum bekerja, dari ngumpul-ngumpul, berawal dari kumpul-kumpul itu mereka sudah ada sedikit keresahan ya. Kenapa ini ngumpul-ngumpul nggak ada efeknya gitu, ngumpul-ngumpulnya. Jadi mereka merencanakan sesuatu sehingga melakukan sebuah pendakian ke Gunung Mahameru ya, ke Gunung Mahameru. Di sini dirangkum mulai dari percintaan, bagaimana romansa percintaan antara si yang ganteng tersebut, nggak usah saya sebutin, dan si cantik tersebut itu melakukan sebuah melakukan sebuah hubungan. Jadi di sini di film ini beraneka rasa, mulai dari rasa percintaan, intinya sih rasa percintaan ya, rasa percintaan yang memang ada satu percintaan yang tidak terbalas ya, padahal butuhnya kepekaan dan butuhnya rasa itu penting ya di dalam sebuah pertemanan. Tapi mereka berjanji kalau seandainya ada yang terjadi, maka pertemanannya jadi kurang ini ya. Tapi di ending sih happy ending. Nah, jadi ada sebuah keresahan di film ini. Jadi memang dampaknya dari sebuah film ini adalah banyaknya pendaki-pendaki muda ya yang melakukan sebuah pendakian, dan mereka ingin merasakan bagaimana pendakian tersebut, tetapi mereka tidak melandasi dan tidak membekali diri dengan sebuah pengetahuan ya. Jadi memang di film ini seperti tidak ada, walaupun memang muatan untuk mendakinya ini nggak ada ya, lebih kepada friendship aja, Jadi sebuah pembekalan pendakian itu cukup minim. Tapi terlihat dari sebuah hingga sampai scene yang dimana mereka melakukan sebuah perjalanan ya, mulai dari mereka menunggu di sebuah stasiun, dan mereka merasakan wah sudah beberapa bulan gak ketemuan, dan akhirnya ketemuan di satu titik stasiun dan mereka melakukan sebuah perjalanan ke Gunung Mahameru. Nah, mereka disambut dengan keindahan Mahameru ya, dengan Ranu Kumbolonya, kemudian tanjakan cintanya, sampai padang Edelweiss ya, padang
padang lavender ya, sampai dengan sebuah padang lavender di sana. Nah, jadi ada sebuah mimpi, ada sebuah keinginan betapa indahnya persahabatan itu ketika dirangkum dalam sebuah perjalanan atau sebuah pendakian ya. Jadi di sini dikemas sangat indah ya, di film ini dikemas sangat indah dengan bagaimana ketika melakukan pendakian di sini dilihatkan kesopanan sebagai kita pendatang ya. Jadi melakukan sebuah pendakian, kita pendatang, kita nggak tahu di daerah mana ini budayanya seperti apa, model bicaranya seperti apa. Jadi kita harus memperhatikan ya norma-norma tersebut, norma-norma berkehidupan ya, norma-norma sosial. Jadi kita harus melakukan hal-hal tersebut. Jadi jangan merasa diri kita paling pintar sendiri ya, Jadi ketika kita berada di desa tertentu atau daerah tertentu, kita harus merendahkan diri kita gitu. Tapi tetap dengan ilmu ya, Nah, jadi dari keresahan yang mereka dapat, mulai dari bagaimana susahnya menyelesaikan skripsi, bagaimana keresahan mendapatkan pasangan gitu, kemudian keresahan ingin berkumpul kembali. Nah, ini mereka rangkum dalam sebuah perjalanan menuju Mahameru. Wah, ini sih epic banget ya, ketika pertama kali film ini terjun, epic banget, pendakiannya epic. Jadi memang gue juga ketika awal menonton itu terpancing ya, wah kayaknya enak nonton pendakian, tapi tidak seenak yang dibayangkan. Jadi pendakian di sini bukan pendakian yang lo harus seperti ini enggak. Padahal kenyataannya pendakian yang kita lakukan adalah pendakian yang cukup sulit. Nah, jadi memang keindahan Mahameru itu nggak ada tandingannya ya. Ini adalah salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa ya, dengan ketinggian hampir 3.000-an ya, 3.000-an mdpl, 3.000-an lebih. Itu ketinggian dari Gunung Mahameru. Jadi gue sih belum pernah melakukan pendakian ke sana, dan memang gue berharap sewaktu-waktu gue akan pergi ke sana dengan teman-teman gue, dengan keluarga gue, dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi itu salah satu tujuan gue melakukan pendakian ke berbagai gunung, itu sebagai pembelajaran gue untuk pendakian di Mahameru ini. Jadi memang persiapannya butuh matang ya. Jadi gue perlu planning ya, atau perlu konsep, atau perlu perhitungan dalam melakukan pendakian ini. Itu karena budgetnya juga nggak mahal. Budgetnya juga nggak murah. Budgetnya juga nggak murah, dan harus ada beberapa item yang gue persiapkan gitu. Hingga akhirnya, balik lagi ke film tersebut, hingga akhirnya mereka melakukan sebuah pendakian di pagi hari, dan kondisi Mahameru sendiri itu konturnya adalah pasir, karena memang masih aktif ya. Ini adalah salah satu gunung yang masih aktif di Pulau Jawa. Hingga kalau lu melakukan pendakian, lu melangkah 5 kali, ada yang menyebutkan lu melangkah 5 kali, lu akan turun 5 langkah juga gitu. Lu melangkah 5 kali, lu akan turun juga 5 langkah gitu, dari pendakian yang lu lakukan gitu. Jadi memang konturnya harus hati-hati, dan juga gampang batu gampang terbawa ya, atau tersentuh. Jadi kalau lo sentuh sedikit itu bisa membahayakan orang yang ada di belakang. Jadi memang butuh kehati-hatian dalam melakukan pendakian Mahameru ini. Jadi luar biasa ya. Hingga di sampai scene epicnya ya, ada si cewek ini terkena batu, dan si gendut ini terkena batu juga ya, terkena
reruntuhan batu atau terbentur batu, tapi itu semua hanya ini aja, hanya pelengkap atau hanya bumbu-bumbu dari sebuah perjalanan ini. Tapi ketika mereka sudah sampai di atas, itu luar biasa epic banget, luar biasa epic banget pendakiannya. Jadi memang pendakiannya sangat-sangat luar biasa. Dan di akhir mereka melakukan sebuah perjalanan ini menjadi kenangan ya, kenangan manis dan tidak terlupakan bagi pengalaman mereka berlima ya. Dan akhirnya mereka menjadi happy ending ya. Di film ini menjadi happy ending. Mereka mendapatkan kehidupannya masing-masing dan bersama keluarganya masing-masing. Tapi kenangan pendakian ini itu menjadi kenangan yang luar biasa. Nah, pesan dari film ini adalah gue mau mengajak teman-teman semua atau lu para penyaji Sound of Mountain atau penonton Sound of Mountain untuk memperhitungkan ketika lu melakukan sebuah pendakian, perhitungkan bagaimana lu melakukan pendakian itu ya. Perhitungkan dengan matang, jadi bukan hanya lu ikut-ikutan saja, ikut-ikutan trending atau ikut-ikutan yang pengen viral ya. Itu sangat nggak patut ditiru ya. Apalagi ada kejadian beberapa minggu lalu, kejadian menaiki Tugu ya. Kejadian menaiki Tugu itu nggak layak banget sebagai seorang pendaki. Jadi lu seorang pendaki, lu tahu, lu cinta dengan alam, lu harus menjaga kelestariannya. Jadi jangan mengotori ya. Lu datang bersih, ketika lu pulang jangan meninggalkan sesuatu yang negatif ya, yang kotor. Bahkan lu melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas lu lakukan. Kalau lu pengen viral, nggak harus di gunung ya, Lu viral dimanapun itu bisa dilakukan. Tapi ketika lu belum melakukan sebuah perjalanan di alam bebas, lu harus menjaga apa yang Allah sudah ciptakan buat lu. Sekian dari gua. Salam lestari, Sound of Mountain. Kita berbagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau lu suka dengan video ini, like dan komen, dan juga sebarkan video ini.